Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari tentang spermatogenesis dan oogenesis. Namun, alangkah baiknya kita mempelajari terlebih dahulu tentang proses pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis, sehingga nantinya akan mempermudah kita memahami tentang proses dari spermatogenesis dan juga oogenesis. Sekarang kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang pembelahan sel. Dan di sini sudah ada pertanyaan, kenapa sih sel itu harus membelah? Dan juga sudah ada jawabannya, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan juga reproduksi. Nah, untuk pertumbuhan, bagaimana sih maksudnya? Kalian masih ingat nggak ketika kalian kelas 1 dulu, kalian pernah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satunya adalah mengalami pertumbuhan. Nah, begitu juga sel. Nah, sel ini dia semakin lama akan semakin banyak. Nah, semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar pula si makhluk hidup tersebut. Nah, bagaimana dengan perbaikan? Jadi, kita semua pasti pernah mengalami yang namanya luka. Luka, yaitu ketika kita luka berarti ada jaringan tubuh kita yang rusak. Jadi, siapa yang memperbaikinya? Yang memperbaikinya adalah sel. Sel akan memperbaiki jaringan tubuh kita yang rusak dengan cara sel akan kembali melakukan pembelahan, sehingga jaringan yang rusak akibat luka tadi akan kembali seperti bentuk sebelumnya. Dan jawaban terakhir, kenapa sel itu harus membelah, yaitu untuk reproduksi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah untuk apa sih reproduksi itu? Reproduksi itu sebagaimana yang kita ketahui adalah untuk mempertahankan keturunan atau untuk membentuk individu baru. Nah, dari individu baru ini apa yang dibentuk? Dibentuk sel kelaminnya. Nah, sel kelamin ini terbentuk dari apa? Yaitu dari pembelahan sel, sehingga nantinya akan menghasilkan individu-individu baru. Pembelahan sel itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pembelahan sel secara mitosis dan juga pembelahan sel secara meiosis. Nah, pembelahan sel secara mitosis itu terjadi pada sel-sel tubuh atau sel stomatik, di mana sel anakan yang dihasilkan dari sel induk akan memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Misalnya, sel induk memiliki jumlah kromosom 2N atau diploid, maka sel anakan yang dihasilkan juga memiliki jumlah kromosom 2N atau diploid. Nah, sedangkan pembelahan secara meiosis merupakan pembelahan yang terjadi pada sel-sel kelamin, yaitu yang berfungsi untuk menghasilkan sel gamet jantan dan sel gamet betina, yaitu ovum dan juga sperma. Pembelahan meiosis berbeda dengan pembelahan mitosis. Pembelahan meiosis akan menghasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induknya. Apabila sel induk memiliki jumlah kromosom 2N atau diploid, maka untuk sel anakan akan memiliki jumlah kromosom N atau haploid, yaitu separuh dari kromosom induknya. Fase pembentukannya sendiri pada mitosis dan meiosis itu sama, yaitu sama-sama memiliki 4 fase, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Yang membedakannya adalah meiosis itu memiliki dua, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, dan di masing-masing meiosis itu juga terdapat 4 fase, di mana meiosis 1 memiliki 4 fase dan meiosis 2 juga memiliki 4 fase. Kita akan membahas proses spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan, yaitu sperma yang terbentuk di dalam tubulus spinniferus, tepatnya di dalam testis. Seperti pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas organ-organ reproduksi pria, salah satunya adalah testis, yang fungsinya sebagai tempat pembentukan sperma. Lebih tepatnya karena di dalam testis terdapat tubulus spinniferus. Proses pembentukannya, sel induk spermatogonium
dengan jumlah kromosom 2N atau diploid akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer dengan jumlah kromosom juga 2N atau diploid. Kemudian spermatosit primer ini akan membelah kembali secara meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder dengan jumlah kromosom N atau haploid dengan 2 sel anakan. Kemudian spermatosit sekunder ini akan membelah sekali lagi menjadi spermatid dengan 4 sel anakan yang masing-masing kromosomnya juga N atau haploid. Nah, kemudian spermatid ini akan mengalami perubahan sehingga menjadi spermatozoa atau sperma. Ini adalah proses oogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin betina yaitu ovum yang terjadi di dalam ovarium. Proses pembentukannya sendiri juga sama dengan proses spermatogenesis, di mana sel induk oovonium dengan jumlah kromosom 2N atau diploid mengalami pembuahan secara mitosis menjadi oosit primer dengan jumlah kromosom yang sama. Kemudian oosit primer akan membelah secara meiosis 1 menjadi oosit sekunder dengan jumlah kromosom N atau haploid. Kemudian oosit sekunder akan membelah sekali lagi secara meiosis 2 menjadi ootit, yang kemudian ootit ini akan berkembang menjadi ovum.